bab yang kita bahas, yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib. Apa itu arti gaib? Nggak kelihatan, nggak bisa dilihat sama mata, nggak bisa diraba sama tangan, nggak bisa, tapi dia ada, dirasakan, ada di perasaan, ya. Yang pertama yang disebut gaib Allah, nggak ada, nggak kelihatan Allah, tapi dia ada. Bahkan Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita, ya, dekat, terasa sama kita. Kalau kita beriman kepada Allah, ya, kita kerjakan perintahnya, kita tinggalkan larang, kerasa di dalam batin kita. Kita kemana-mana, wah, ada Allah. Ada dua malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat Raqib dan Atid. Gaib, nggak kelihatan, ya. Ada 10 malaikat yang harus kita imani: Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Selainnya banyak. Yang 10 ini berhubungan sama manusia nih. Ini disebut yang gaib. Gaib. Malaikat Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya apa? Mengatur rezeki, menurunkan hujan, tugas. Israfil nanti meniup sangkakala. Israel mencabut nyawa. Munkar Nakir jaga dalam kubur. Raqib Atid mencatat kebaikan keburukan. Malik tugasnya menjaga neraka. Ridwan menjaga surga. Ini harus tahu kita ini. Ini berhubungan ini, ya, sama kita. Gaib, nggak kelihatan, tapi ada. Ini harus kita percaya. Yang kedua, kematian, alam kubur, alam barzah, gaib, ya. Sehingga banyak orang nggak percaya tuh, nggak ada kehidupan, udah mati udah aja dah, nggak ada urusan lagi. Bagi kita orang beriman, nggak ada. Ada, kata mereka nggak ada, kata kita ada, ya. Bahkan urusan kita lebih besar setelah kita mati daripada kita masih hidup, ya. Lah kita lagi hidup, kita masih bisa bertobat. Keburukan masih kita bisa ganti dengan kebaikan. Amal dikit bisa diperbanyak, ya. Apa saja kita bisa lakukan. Ngejar untuk kebahagiaan akhirat bisa kita lakukan di dunia. Tapi kalau sudah mati, nggak bisa putus amalnya. Iza mata ibnu Adam in qata'a amaluh. Apabila anak Adam mati, putus pak amalnya. Nggak bisa sholat lagi, nggak bisa puasa lagi, ya, nggak bisa sedekah lagi, nggak bisa ngaji lagi, putus, ya. Kecuali ada 3. Nah, kalau yang nggak putus, sedekah jariah, punya ilmu, diamalkan, punya anak yang soleh, tuh, itu nggak nyambung terus tuh, nggak akan putus-putus. Ya, kita harus punya tuh, nggak punya semua bagus, punya 2 bagus, punya 1 bagus, tapi nggak punya barang 1, nah rugi ini, ya. Harus ada seseorang udah tua pak, datang ke rumah saya, Pak Haji, apa nih buat bekal saya akhirat? Anak udah kawin semuanya, anak itu ya nggak ada yang banyak itu agamanya, nggak ada yang mondok, bahkan ada yang nggak sholat, ya. Saya punya ilmu enggak. Bapak jariah aja yang banyak lah, untuk nolong bapak, jariah yang banyak. Itu salah satu harus kita punya dari 3 itu. Nanti kita akan jadi orang yang selamat, ya. Apalagi itu yang gaib, apalagi alam barzah, siksa kubur ada, kenikmatan kubur ada, kan gaib.
Ini harus kita percaya. Yu'minna bil gaib. Beriman kepada yang gaib. Habis dari kubur nanti hari kiamat dibangkitkan. Ya, dari kubur. Itu juga gaib juga beritanya. Ada pasti. Dikumpulkan di padang mahsyar, habis dikumpulkan kita diapain? Dulu ada namanya syafaat, udah kita bahas pada bulan yang lalu. Ya, syafaat. Ada lagi hisab, udah kita pelajari pada bulan yang lalu. Ada lagi apa? Mizan. Apa tuh? Timbangan, udah kita bahas pada bulan yang lalu. Haud, telaga Kausar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga udah kita bahas pada bulan yang lain. Sekarang yang kita bahas nih masalah apa? Sirat. Sirat, jannah, ya, kemudian an-nar. Lauhul mahfud. Jadi yang masih kita, kalau waktunya cukup, kita bahas sirat sekarang, kemudian kita bahas jannah, ya, kemudian kita bahas an-nar, neraka, arsy dan kursi, dan lauh dan kolam atau lauh. Ini masih ada beberapa. Itu gaib semuanya tuh. Lah kita wajib mempercayai kepada yang gaib. Kalau kita nggak percaya kepada yang gaib, berarti iman kita masih perlu kita dandani, perlu kita perbaiki. Saudara, yu'minuna bil gaib. Tanda orang bertakwa beriman kepada yang gaib. Nah, sekarang apa itu yang gaib? Yang beberapa pasal udah sekarang kita bahas masalah apa itu sirat. Ya. Al-haud udah. Jadi haud itu untuk mengingatkan satu telaga, ya, yang bentuknya khusus, luasnya adalah seluas bumi, luas banget, ya, isinya air, ya. Nanti orang bakal minum semua, yang selamat, yang nggak selamat enggak, yang masuk neraka enggak minum, ya. Nanti yang masuk neraka apabila dosanya udah habis baru dikasih minum tuh. Ya. Haud. Terus pakai apa minumnya? Pakai cangkir. Cangkirnya lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Airnya warnanya putih, lebih putih daripada susu. Manis, lebih manis daripada madu. Wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Itu ya, hebat, luar biasa. Diminum segitu banyaknya nggak habis. Sekali minum nggak akan haus selamanya. Nggak akan haus selamanya. Bergantian ti orang minum. Habis dikumpulkan pada mahsyar, begitu manusia banyak, alangkah panasnya, alangkah capeknya, alangkah lelahnya. Kemudian dihisab amal kita juga capek. Kemudian apalagi jembat Shiratal Mustaqim juga capek. Habis capek, panas, dapat minum. Di dunia saja begitu ya, nikmat. Vaksin, antri kita. Habis vaksin lapar, minum enak. Di sana lebih daripada yang demikian itu, ya. Ini sudah kita bahas nanti. Ya. Asyirat hakun, sirat itu hakun. Yajibul imanu bihi, wajib diimani oleh orang Islam, muslimin, ya. Ini kan tauhid ini kan imamnya Imam Mansur al-Maturidi, ya, Abu Hasan al-Asy'ari, dua tokoh tauhid ini. Jadi orang yang nggak percaya kepada dia itu, dia nggak pelajari, ini. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah, alhamdulillah, ya. Wa wajisrun mamdudun, yaitu satu bentuk
mamdudun yang terbentang, alamat di jahanam, di atas neraka jahanam. Jadi sirat itu bentuknya khusus, adanya di atas neraka jahanam, di bawah neraka jahanam, neraka yang paling pedih, neraka yang paling panas, neraka yang paling gak enak. Saya baca di kitab lain, saudara, di neraka itu ada namanya Hutoh. Hutoh. Hutoh ini satu jurang. Jurang ini kalau orang tuh masuk ke situ 700 tahun enggak sampai. Dalam banget. Ya. Di dalam jurang itu ada sungainya. Jadi air terjun, bawahnya ada sungai. Jadi turunnya itu 700 tahun enggak nyampe. Di bawahnya ada sungai. Sungai itu nanah sama darah isinya. Sungainya itu ada di dalam neraka jahanam tuh. Nanah sama darah itu airnya. Dan di situ banyak orang berenang di situ. Mandi di situ. Siapa? Para pelacur. Ya. Pelacur, baik laki-laki atau perempuan yang merasa yang di dunia dia melakukan pelacuran atau dia berzina. Dia sengaja, dia berzina, dia tahu hukum zina itu haram, dosanya gede, lalu dia lakukan, dia berenang di situ tuh. Di dalam Hutoh itu. Ya, berenang di situ. Begitu nyebur habis. Berantakan, dia punya tulang-tulang dan daging-dagingnya, tapi enggak mati. Dihidupkan lagi, disempurnakan lagi, diceburkan lagi, terus begitu. Itu ada di dalam neraka jahanam. Apinya berkorbar. Di bawahnya banyak malaikat-malaikat yang jahat. Bukan malaikat yang tadi. Ditugaskan oleh untuk ngegaitin manusia. Ya. Tuh. Luar biasa. Yamuru alaihi, maka lewatlah orang-orang itu, al-awwaluna wal akhiruna, orang-orang yang terdahulu hidupnya dan orang-orang yang paling belakang hidupnya. Semua akan merasakan di situ. Wa yatafawutu muruhuhum alaihi, dan berbeda-beda cara orang berjalan di atas sirat. Berbeda. Ya kayak kita di dunia begini, orang kaya mobilnya kenceng, orang miskin mobilnya pelan, gambarannya gitu ya. Kayak orang, kalau orang lagi sehat muda jalannya gagah, orang sakit jalannya pelan. Di sana begitu. Paminhum, di antara mereka mayyamuru katarafil ain. Seperti apa? Seperti sekejap mata, sang nyampe. Siapa mereka itu? Orang yang amalnya banyak ketika hidup di dunia. Jadi kalau orang amalnya banyak, kita jangan berasosiasi, oh dia nabi, oh dia wali. Bukan, kita juga masuk. Kalau amal kita banyak. Seperti apa, Pak? Sekejap mata berjalan di situ. Ya. Nah ini. Ada lagi yang kedua, wa minhum yamuru kal barkil khatib. Yang kedua, seperti kilat yang menyambar. Kilat. Cepatan mana? Kedipan mata sama kilat. Cepatan, ya kedipan mata ya. Ya, sekedip mata. Dia udah nyampe tuh. Padahal digambarkan dalam kitab Jawak itu, ya, lurusnya 500 tahun, belok 500 tahun, nanjak 500 tahun, lempeng 500 tahun, turun lagi 500 tahun. Jadi itu jembatan sirat itu enggak lurus, enggak, bulak belok naik dulu. Coba bayangin dah. Ya. Bagaimana kita nanti bisa merasakan
Kayak apa? Bawahnya api neraka berkobar, digarang kita. Ada malaikat yang apa? Yang ngegaetin kita. Tuh. Wa minhum mayamuru karihil asib. Dan yang ketiga, ada orang yang berjalan di sirat lagi seperti angin yang bersepoi angin. Nah, lambat. Ya, tergantung amal perbuatan ketika hidup di dunia. Tuh. Wa minhum mayyamuru kal jawadi sabik. Ada lagi yang keempat itu orang di atas sirat seperti apa? Seperti jawadi sabik, kuda lari yang kencang, plak 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 plak. Ya. Kayak gitu tuh gambaran. Orang menyebat siratal mustaqim. Wa minhum mayyamuru sa'yan wa masyan. Ada lagi orang yang lewat di siratal mustaqim seperti orang jalan kaki biasa. Jalan pakai kakinya. Dah ya. Wa minhum yamuru habba. Dan yang terakhir ya, orang melewati siratal mustaqim merangkak pakai pantatnya, apa namanya itu? Ngesot. Iya. Jadi ngesot dia tuh. Kapan sampainya itu kalau ngesot? Ya. Ya. Nah ini saudara sekalian bagi orang yang jalan ngesot bihasbi ihradihim an haramatillah, nih kata pengarang. Orang yang di sirat ngesot itu orang yang selalu mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah dia sholat kagak, ibadah kagak, tapi semua yang diharamkan oleh Allah dijalanin sama dia. Ya, mudah-mudahan kita ya nih tidak seperti itu. Jadi saudara sekalian, ini sirat kita harus tahu, harus kita kenal, dan bagaimana cara orang berjalan di atas juga kita harus tahu. Ada 6 cara ya. Yang pertama seperti angin, seperti apa sekejap mata. Yang kedua seperti kilat yang menyambar. Yang ketiga seperti angin yang bertiup. Yang keempat ya, yang keempat seperti kilat yang menyambar. Yang kelima seperti kuda berjalan. Ya. Yang keenam seperti berjalan kaki. Dan yang ketujuh seperti orang jalan yang ngesot. Ini tergantung amalnya masing-masing. Tuh. Nah, oleh karena itu dengan apa? Dengan kita nih mengamalkan ciri-ciri bertakwa di dalam surat Al-Baqarah ini, insya Allah nih paling enggak kita dapat insya Allah nomor 1, 2, 3 ya. Jika Allah ridho, makanya kita kerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Itu tentang masalah sirat ya. Ada yang bertanya kali tentang sirat sebelum kita lanjut kepada masalah al-jannah? Baik, kita teruskan. Al-jannah itu surga. Hah? Ya, silakan. Oh iya. Lupa itu. Ya, jadi gambaran sirat ini saudara di dalam kitab diterangkan ya, kecil seperti rambut di belah 7, tajam seperti pedang habis diasah. Naiknya 500 tahun, turunnya 500 tahun, lurusnya 500 tahun. Ini pertanyaan daripada Ustaz Hasan Basri. Betul itu. Ada keterangan di dalam kitab. Coba. Ngeri banget nih kita. Ya. Kalau sampai kita mendapat itu, nyemplung kita. Ya. Apalagi kalau ngesot, jalan kaki. Ya, begitu ribuan tahun jalan, belum nyampe udah capek kita. Udah lelah kita, nyebur dah di situ. Tapi jika kita mengamalkan daripada yang 5 tadi nih,
Ya, pertama iman kepada yang gaib, salat jangan kita tinggalkan, sedekah kita lakukan, beriman kepada kitab Al-Quran, diamalkannya juga, dan beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, sekedar mengimani. Maka Allah katakan, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu orang yang mendapat petunjuk, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu orang yang beruntung. Nah, disebut beruntung ini yaitu selamat daripada apa yang diciptakan oleh Allah tentang sirat, tentang hisab dan sebagainya. Dah, sekarang masalah al-jannah. Saudara, masalah surga. Nabi banyak menyuruh kita untuk minta masuk surga. Ya. Kan ada Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika min sautika wan nar. Ini hadis. Mintalah kamu masuk surga, dan mintalah perlindungan daripada api neraka. Baca tuh, ya. Kalau kita baca nanti dikabul. Namanya kita minta sama Allah. Ya. Jangan sampai banyak doa itu enggak kita baca. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kalau kita imam, Allahumma inna nas'aluka, kita sendiri, Allahumma inna, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata. Allahumma ini, ya Allah, aku minta kepadamu ridho dan surga. Ya. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannata wa na'udzubika, dan kami berlindung, aku berlindung kepadamu ya Allah, min sahotika, wan, daripada sisa api. Ada lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama. Jadi kalau baca doa itu dibaca tuh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baca terakhir boleh, di awal boleh. Atau Allahumma inna nas'aluka ridhokal jannata wa na'udzubika min sahotika wan nar. Minta husnul khotimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Ini baca setiap sholat, ya. Doa kita banyak, tapi ini nggak dibaca, kurang lengkap, ya. Tuh, jadi doa itu penting, ya. Sebab ud'uni astajib lakum, kata Allah, mintalah engkau kepadaku akan aku kabul. Baik.